Langsung game kedua kita, game penentuan untuk RRQ Hoshi dan Rebellion Zion. Yes, langsung aja kita mengintip di Land of Dawn ya. Apakah yang akan terjadi di game kita yang kedua, karena game pertama berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Kali ini lihat bagaimana Swelo dan Wijanarko-nya, dua hero langsung mengintai aja. Tapi nampaknya Clay juga mengetahui keberadaan tersebut, itu mengapa dia gak berani terlalu maju dan memilih untuk lebih bermain sabar aja kali ini. Dan bahkan lihat Wings by Wings kali ini enak banget rotasi dari seorang Swelo, bisa langsung dari early nge-ganking ke arah top lane. Ya, itu tadi sempat dibilang Matalia, Wings by Wings mobilitasnya tinggi banget, heavy rotation yang dipermainkan oleh Rebellion Zion ini membuat sebenarnya dari RRQ Hoshi harus siap sedia untuk di setiap lini ya, karena Swelo bisa datang tiba-tiba. Kali ini perebutan di antara satu Little Wanderer berhasil diamankan oleh Fearless tanpa ada gangguan, dan ini membuat sebenarnya antara Balmond dan juga Akai, Balmond masih lebih diunggulkan. Lihat Swelo masih bisa mundur ke arah belakang dengan Wings by Wings, dan dia masih bisa menjaga posisi dengan baik. Yes, masih bisa untuk Kating terlebih dahulu, masih bermain cukup pasif kali ini dari Rebellion Zion. Berhati-hati sekali, tapi kali ini datang juga seorang Fearless mencoba untuk menzoning balik, ditutup satu portal dan bahkan first blood presented by BCA kali ini berhasil diamankan oleh Rebellion Zion. Yes, satu first blood yang cukup baik terhadap Finn. Bahkan rotasi udah mulai kebuka di bagian bawah. Dairon nggak boleh terlalu gegabah untuk maju karena udah ada Albert di sana. Fearless sudah hadir juga, Swelo pun datang. R7 kali mencoba untuk mundur terlebih dahulu sambil menunggu El Momento yang diciptakan oleh Albert nanti dengan ada heavy speed. Yap, dan di arah bottom lane R7 masih bisa untuk buying time-nya, dan bahkan Featherlight Rack pun dibuka. Albert masih cukup kuat, masih sangat sustain, bahkan kali ini Clay juga siap untuk membackup dan mundur secara teratur dari Rebellion Zion. Dan bahkan Turtle-nya kali ini bakal mencoba untuk diinisiasi aja. Sudah ada Wijanarko juga di depan sana bersama dengan ada Fearless yang menunggu. Ya, tadi Turtle camp by Lita ya, bisa by Lita. Coba untuk diamankan oleh Albert kali ini tanpa ada gangguan dan hambatan, dan gue suka banget sih, sangat-sangat suka banget Albert dan tadi sabar menunggu Final Isaac keluar dan dia baru bisa nge-cancel. Tapi rogue wave dari Finn, wow, hanya untuk mundur saja karena The Rebellion Zion siap untuk menyergap keberadaan Finn. Yes, Turtle sudah diamankan untuk RRQ Hoshi. Bisa jadi bakal snowballing, tapi bagi teman-teman yang lagi nobar PPE bisa banget kalian sambil order Grab karena diskon sampai dengan 50%. Langsung aja gunakan kode promo yang di bawah ini, ketik grb.to/ppe atau kalian bisa langsung scan barcode-nya. Ya guys, sekarang nih jam-jamnya lapar, jam-jamnya pengen ngopi-ngopi asyik ya kan? Masa enggak? Diskonnya gede, tapi di bagian bawah nih udah ada Knock-Out Strike dikeluarkan. Dairon sendiri belum mau ke-trigger dari Demonic Force-nya. Ini memang cukup sulit ya, Dairon masih butuh item. Oh, tapi di bagian atas Rove udah dikeluarkan oleh Finn, mencoba cari target yang maksimal, tapi satu white charge tapi dengan flicker. Lethal Counter dari Finn akhirnya terekspos, hilang sudah nyawa Finn untuk kali kedua. Yes, dua kali Finn berhasil untuk di pick off oleh teman-teman dari Rebellion Zion, tapi kali ini di arah bottom lane-nya R7 masih mencoba untuk mengambil ke arah Kelomang terlebih dahulu, ke arah gold-nya, sambil kita bisa melihat Dairon di depan sana masih mencoba untuk menjaga wave minionnya, tapi Demonic Force berhasil di-trigger. Sudah ada Swelo yang siap untuk mengintai di rerumputan sana, tapi R7 nampaknya bermain lebih bersabar. Udah ada Fearless juga yang bakal mengganking ke arah bottom lane, tapi disengage kali ini. Ya, lebih memilih untuk mundur karena mereka nggak mau terlalu banyak buang waktu juga. Apalagi dari 15 detik lagi Turtle bakal hadir tengah-tengah kita. Sedangkan dari Rebellion Zion mencoba untuk membantu supaya wave minionnya bisa berjalan lebih apik lagi. RRQ Hoshi, mereka terutama dari Albertnya coba untuk ngambil ke arah Orange Buff terlebih dahulu. Fearless, satu Finn berhasil mendapatkan Fearless di arah belakang. Walaupun dari Feather Ice Strike yang udah di pop up, nggak bisa menampakkan Fearless, dan ini bakal bagus banget. Knock-Out Strike ke belakang, Wijanarko dalam ancaman. RRQ Hoshi tanpa ada gangguan dan hambatan. Ada Dairon sebenarnya, tapi Restitution sangat on point dari Albert untuk mengkantongi dua Turtle. Wow, dua Turtle sekaligus
berhasil untuk diamankan, tapi kali ini di arah top lane dari seorang Haze juga terpaksa untuk mundur karena depan sana sudah ada Clay, bahkan Finn dan Albert yang siap untuk langsung mencuri orange buff dari seorang Rebellion, tapi kali ini masih bisa untuk diamankan untuk seorang Fearless-nya. Parsha juga dari Swallow sudah wings by wings juga ke arah top lane-nya, siap untuk membackup dan langsung mengeluarkan Ferrer Isaac yang masih cukup ditahan kali ini. Tapi lihat apa yang terjadi, Ferrer Isaac juga langsung jadi open. Finn harus tumbang untuk ketiga kalinya, tapi Albert cukup sekarat dan bahkan Blazing Duet berhasil untuk menumbangkan Albert. Di sana double kill yang berhasil dikantongi oleh seorang Fearless. Niatnya mengeluarkan Feather Ice Strike dari Swallow dan memang berhasil. Tapi ternyata niat dari RRQ Aussie untuk meng-cancel out tersebut bisa dibilang belum berhasil. Yang berhasil adalah mengeluarkan Purify dari Swallow. Dan aku suka banget Swallow gak buru-buru ngeluarin Feather Ice Strike. Dia ngeluarin Purify terlebih dahulu dan akhirnya Purify-nya walaupun hilang dia masih bisa menumpaskan member dari RRQ Aussie. Bagian atas. Kali ini Finn bersama dengan Clay masih bahu-membahu, tapi udah ada Wijanarko yang datang. Coba untuk membantu clear minion bersama dengan ada Fearless dan Swallow. Ini rotasi yang dilakukan oleh Rebellion Zion di game kedua ini menurut aku lagi bagus-bagusnya. Yap. Lagi apa ya, mereka berhasil untuk nge-pick off ke arah Finn juga 3 kali. Bener-bener mengincar ke arah hero-hero yang cukup tipis-tipis darahnya. Jadi emang udah bagus banget untuk permainan dari Rebellion Zion. Tapi lihat bagaimana R7 juga mencoba memberikan teori ancaman, menyicil sedikit demi sedikit ke arah seorang Wijanarko yang mau gak mau dari seorang Wijanarko juga harus recall terlebih dahulu. Tapi Clock of Destiny sudah diamankan ke arah seorang Finn. Rough Wave-nya nih kita bakal melihat apakah akan one hit combo. Iya, ini dia Turtle Camp presented by Lita yang ketiga sudah hadir. R7 di bagian bawah coba untuk menjaga teritori pertahanan mereka. Dengan Festival of Blood ini bakal sulit banget. Tapi Demonic Force sudah pop up, Feather Ice Strike. Dan kali ini Fearless berapa turtle tersebut. Raw Wave, Heavy Speed juga, Wijanarko, Fearless, Tyrant. 3 orang Rebellion Zion pun terperangkap dalam ombak asmara. Swallow masih ada wings by wings untuk mundur ke arah belakang. Selamat sudah nyawa dari Swallow. Dan ini dia replay presented by Crab. Luar biasa bagus banget sih. Ya, dimana ini tadi udah ada Feather Ice Strike yang mencoba untuk dibuka oleh seorang Swallow, tapi nampaknya Heavy Spin yang berhasil untuk ngelok ke arah seorang Fearless dan berhasil untuk ditumbangkan. Akhirnya disusul dengan ada daerah membuat pemain dari Rebellion Zion ini harus langsung mundur secara serentak. Untungnya Swallow masih ada wings by wings. Iya, dan itu masih ada di Raw Wave dari Finn. Ini bagusnya si Amik Batball-nya bro. Dan itu membuat 3 member Rebellion Zion. Notifikasi kalau kita lihat tadi satu persatu keluar. Ini tumbang, ini tumbang, ini tumbang. Gokil, gorengan kikil. Dan ini dia Finn mencoba untuk mencari peruntungannya kembali. Raw Wave udah dikeluarkan, mencoba untuk mundur ke arah belakang. Cuman ini dia head to head presented by Koda Shop. Ada Lilia dan juga Parsha, Clay dan juga Swallow. Pertarungan antara kedua mid laner kita, tapi Clay terkena impact dari Blazing Duet di arah depan sana. Swallow harus hilang terlebih dahulu. Masih ada satu Battle Mirror Image. Albert belum heavy speed di pop up, tapi kali ini setelah di pop up targetnya malah menjauh. Wijanarko menjadi target operasi berikutnya, tapi ternyata dengan dia menempel di dinding bakal sulit untuk bisa diputar-putar oleh Albert. Yes, dan Skylar lihat bagaimana mencoba untuk menyicil aja ke arah seorang mid lane-nya, ke arah mid turret-nya. Tapi kali ini dari seorang Dairon memutuskan untuk recall terlebih dahulu dari sisi kanan. Sudah ada Haze, tapi dari Skylar juga menyicil sedikit demi sedikit damage yang cukup sakit ke arah seorang Wijanarko juga. Dan bahkan Finn-nya langsung melakukan face check aja, portal ya udah langsung aja dibuka. Tapi dari seorang Albert masih berani banget, dia pede banget dengan hero yang cukup sustain, bisa menzoning lawannya. Ya, tapi ini mesti kita perhatikan ya. Kedua god laner-nya belum ada yang tumbang satupun. Haze dan juga Skylar. Ini yang perlu diperhatikan sebagai jaminan late game di arah menit-menit mungkin 12-13 ke atas lah. Karena mereka bakal jadi harapan bangsa yang paling agung. Dan ini ya untuk Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series yang sudah hadir. Bakal coba untuk di open oleh RRQ Aussie. Yes, dan bahkan tadi aku sudah melihat adanya Malefic Roar yang sudah didapatkan ke arah seorang Skylar, yang mana bakal ada penetrasi lagi dari segi fisikalnya. Tapi kali ini dari Wijanarko-nya sudah langsung aja dibuka, tapi Fearless masih mencoba untuk mengejar ke arah seorang Finn. Raw Wave juga udah langsung jadi pop up. Clay Black Shoes pun harus langsung dilontarkan. Fearless berhasil untuk mencuri ke arah Lordnya, tapi langsung aja langsung ada Heavy Spin. Fearless cukup sekarat, langsung aja ada Blazing Duet juga ke arah seorang Finn di arah belakang, tapi Finn masih ternyata tidak berhasil selamat. Dan bahkan
oleh Skylar. Satu tetes darah terakhir, R7 masih mencoba untuk mengejar karena Swallow, tapi Wings by Wings juga harus langsung dilontarkan. Haze? Dairan masih cukup kuat bersama dengan ada Haze. Dia battle mirror image tapi dia balik, justru malah diserang dengan adanya R7 di depan sana. Itu sama aja balik ke mantan. Membuka kisah lama dengan orang yang lama juga. Yaitu membuat dari Haze ternyata harus tumbang setelah kembali ke bayangan awalnya. Wah. Karena udah didesain rame-rame di sana. Itu susah banget. Lordnya yang berhasil diamankan oleh Rebellion Zion. Coba untuk menghantarkan satu inner turret. Tapi pada Ice Strike ada Wijanarko dengan satu terobosan ke arah belakang. Berhasil mendapatkan Skylar untuk kali pertamanya. Dan itu dia. Teman-teman dari Rebellion Zion masih memegang momentumnya. Mereka masih mencoba untuk bisa mendapatkan setiap kompensasi yang ada dari tarat-tarat RRQ Hoshi. Dan bahkan kali ini di arah mid lane-nya kita bisa melihat ada Wijanarko masih mencoba untuk menzoning juga, langsung aja ditabrak oleh seorang Albert, mencoba untuk dipukul mundur kali ini. Dan bahkan Queen of Nature yang terbuang begitu saja dari seorang Wijanarko masih mencoba untuk dipantau kali ini di menit yang ke-11 dengan poin pick off sama-sama 7. Tapi kali ini Finn harus hilang di tangan seorang Cloud, di mana Haze berhasil mendapatkan satu lagi nyawa dari seorang Finn. 6 kali terpick off. 6 kali ke pick off bukan hal yang baik sebenarnya, tapi sebagai roamer memang dia harus bisa mendapatkan momentum, apalagi dengan Kadita ya. Tadi mungkin niatnya di bagian atas sana, di bagian bawah tadi pengen dapetin ke arah Haze. Tapi dari segi item sendiri ya, kita bisa ngeliat dari Finn sendiri baru jadi COD. Lagi menuju ke arah mungkin Genius One. Tapi lihat bagaimana Swallow harus tunggu dengan adanya Wings by Wings karena flicker dari R7 membuatnya dalam keadaan tertekan. Conceal? Selain udah ada konsul yang dibuka, Haze dan juga Wijanarko mencari momentum yang tepat. Selain menjadi target operasi berikutnya, masih ada Black Shoes yang dikeluarkan. Rebellion Zion gak patah mundur, tapi R7, oh my god, Demonic Force Federal Strike membuat dari R7 tidak bisa berdaya lagi. Yes, dan bahkan kali ini sudah ada Glowing One juga. Berhasil diamankan ke arah seorang Clay-nya. Bakal ada sedikit efek burning yang bakal dirasakan oleh anak-anak dari Rebellion Zion. Dan bahkan dari Wijanarko mencoba untuk mengambil ke arah purple buff-nya. Tapi dari Albert masih punya retribution yang disimpan. Sehingga purple buff untuk Albert masih aman sementara waktu ini. 12 detik lagi kita bakal melihat adanya Lord kita yang kedua. Akankah bakal diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion, atau justru kali ini Lord presented by Samsung Galaxy A series bakal diamankan oleh RRQ Hoshi? Iya, ini masih panjang ya perjalanannya ya dari kedua tim. Dari RRQ Hoshi mungkin way to victory-nya Finn harus bisa mencari momen yang tepat seperti tadi ketika berhasil mendapatkan Lord pertama. Dengan Finn Robin dapat 3 orang, itu bakal jadi hal yang baik untuk Rebellion Zion. Mereka kalau mau menang, mereka sadar betul ada Fearless yang bisa mengamankan 2 retribution dalam tanda kutip. Konsil dari Wijanarko mencari orang yang tepat. Albert tinggal di bagian operasi, tapi no, blazing duet yang tiba-tiba datang membuat dari Claim terpaksa menggunakan satu Black Shoes, tapi Haze harus hilang. Hafiz sudah dipompa, terlihat pada wave ingin mendapatkan paper dari Rebellion Zion. Dairon masih coba untuk menyelamatkan diri. Knockouts ke belakang sebentar lagi bakal dikeluarkan. Sampai lihat bagaimana Fearless yang menjadi korban berikutnya. Dairon masih coba untuk sustain dan dia berhasil. Di sisi lain Swallow kali ini dengan Wings by Wings mencari posisi lebih baik dan R7. Wow, bukan R7 melainkan Skylar. Satu radar apetinya berhasil mendapatkan ke arah member dari Rebellion Zion, yaitu Dairon. Wow, tapi Itu tembakan jauh banget, benar. bro. Dan buying kaget. time R7 bagus sih. Dia nge-buying time banget, dan bahkan di depan sana kan tadi Swallow-nya agak maju mundur karena ngeliat R7-nya juga sekarat nih. Dan Iya. ternyata dari Rana Rapati dari jauh langsung aja di headshot oleh seorang Skylar. Wow. Saya sampai terkaget-kaget, terheran-heran itu. Buset, jaraknya jauh banget, bro. Asli nggak bohong. Dapet loh palanya. Jedar, Jessica Iskandar. Wah, beda dong. Oh beda ya, maaf. Ya, tapi kali ini Heavy Spin berhasil untuk ngelokal Albert, tapi ternyata Albert masih bisa mundur ke arah belakang untuk sementara waktu. Kali ini nampaknya dari RRQ Hoshi juga menunggu momentum kapan mereka bisa untuk nge-dive in lagi dan lagi-lagi dari seorang
Fearless masih mencoba untuk dengan Cyclone Sweep-nya nge-clear minion sementara waktu. Albert mengambil ke arah purple buff-nya cukup enak tanpa adanya kontes sedikit pun. Nah, nyolongnya enak ya dari Iya, dikasih. Albert dikasih. Monggo sok silakan katanya. Tapi Lordnya sudah mulai berjalan di bagian atas. Teman-teman dari RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan Lord tersebut bakal coba untuk mengamankan setiap keuntungan yang ada. Dari R7 di bagian bawah. Coba untuk membaying time, coba untuk menjaga konsentrasi dari Rebellion Zion. Kali ini Wijanarko di garis depan sana udah mulai coba untuk cicil. Feather Ice Strike udah mulai di pop up, mencoba untuk menjaga teritori juga dari Rebellion Zion itu sendiri. Conceal, Finn mencoba untuk mengejar ke arah belakang. Siapa yang bakal kena targetnya? Belum ada, tapi Raw Wave karena Wijanarko masih bisa selamat Wijanarko-nya. Dan Lord bakal coba untuk di-clear oleh Rebellion Zion. Demonic Force tiba-tiba terpop-up begitu saja. Dairen mengejar ke arah belakang. Enggak sampai situ aja tanpa ada letih-letihnya. Kali ini baru letih Rebellion Zion. Dia coba untuk menjaga supaya minionnya nggak masuk sampai ke arah base terakhir. Yes, masih mencoba untuk mempertahankan high ground defense-nya dari Rebellion Zion, tapi dari Wijanarko-nya juga bisa melihat mencoba untuk mencari informasi di mana posisi-posisi dari RRQ Hoshi. 50 detik kurang lebih menuju Lord kita yang ketiga, di mana kali ini udah di menit yang ke-16, Lordnya otomatis sudah lebih pasti lagi. Apakah bakal mencoba untuk dikontak saja karena Albert kali ini juga sudah mulai memantau aja di arah Lord Pit-nya, dan Wijanarko mencoba untuk memortal keberadaan dari seorang Albert. Masih bisa untuk ditarik ulur sementara waktu dicicil sedikit demi sedikit. Ini cicilan dua hero sustain ya yang Yoi. sama-sama tebel gitu. Benar. Ini cicilannya seperti kalau kita di BCA Kenapa tuh? bikin tebal dompet. Wah, hemat ya. Hemat, itulah kalau pakai tank. Albert dan juga Wijanarko. Cuman di bagian atas ini kita bisa ngelihat Haze dan juga Dairen masih sebenarnya posisi seperti ini ya. Kalau kalian sadar, Haze itu benar-benar dijaga banget. Benar-benar harus ada yang babysit dia. Dan kali ini tugasnya ada di tangan Dairen. Yap. Lihat aja Dairen selalu berada di garis depan. Wijanarko juga membuka map dan memberikan space supaya dari Haze-nya bisa dapetin stack 5. Nantinya kalau misalnya digunakan dengan baik Blazing Duet-nya dengan stack 5, bakal jadi teori ancaman bagi RRQ Hoshi. Dan bahkan lihat deh kali ini Lordnya untuk di menit kita yang ke-17 udah mulai ditarik aja ke arah teman-teman dari RRQ Hoshi, dan bahkan di zoning juga oleh Clay dan R7 yang sudah siap untuk membackup Wijanarko di depan sana. Power of Nature masih ditahan juga, dan bahkan Swallow mau gak mau harus pulang menerima damage yang cukup sangat. Wijanarko menjadi samsak di depan sana, mencoba flicker untuk ke belakang, tapi dia harus pecah dari segi immortality-nya. Feather Ice Strike dibuka, tapi jangkauannya terlalu jauh kali ini dari Albert. Masih mencoba untuk menyicil karena seorang Dairen yang gak mau terlalu memaksakan. Mereka sudah cukup puas dengan berhasil mengambil Lordnya dan ingin bermain lebih pasti aja kayaknya ke arah objektif. Gak mau terlalu overextend. Nggak mau overextend, bener. Karena kalau sampai overextend bahaya banget bagi kedua tim sebenarnya. Apalagi bagi RRQ Hoshi. Mereka udah diunggulkan dengan adanya Lord berikutnya. Game kedua ini jauh lumayan lebih ketat. Lebih bersabar dari kedua tim. Bahkan teman-teman dari RRQ Hoshi coba untuk memombardir pertahanan terakhir di bagian tengahnya. Rebellion Zion, R7 mencoba untuk flanking, mencari orang yang tepat. Swallow menjadi target operasi bisa jadi. Wijanarko selalu memberikan badannya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Feather Ice Strike di arah belakang mencoba untuk mengusir mundur anak-anak dari RRQ Hoshi. Clay sudah di pop up. Wijanarko, ayo mau kemana? Konsil yang udah dibuka sana belum bisa untuk memberikan trigger ke arah RRQ Hoshi. Tapi kali ini Demonic Force juga berhasil dilontarkan. Finn lagi-lagi harus ditumbangkan di depan sana R7. Dari segi belakang masih cukup terkepung. Kali ini flicker bahkan ke arah belakang untuk menghindarkan dari damage yang ingin diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Finn, kenapa dengan Finn 7 kali dia terpick off loh? Tadi nggak dapat momennya sih ketika dia Opportunity. Dia nggak begitu tepat ya, karena bisa digocek oleh anak-anak Rebellion Zion. Dan ini yang sebenarnya masih cukup bagus dari Rebellion Zion untuk bertahan, karena RRQ Hoshi belum bisa dapetin momentum mereka. Betul, mungkin Finn niatnya rencananya ini mencari momentum, Ya, tapi justru malah dibalikin aja, karena kita tahu ya dari Kadita sendiri juga bukan roamer yang cukup tebal, jadi menerima damage yang cukup instan. Kali ini dari seorang Albert juga masih mencoba untuk dicicil aja oleh Haze, begitu pula dengan adanya Power of Nature yang langsung jadi pop up oleh seorang Wijanarko-nya. Albert portalnya ditutup, harus muter dulu dia nyari jalan keluar, tapi kali ini purple buff
yang bakal menjadi objektif sementara untuk seorang Albert, dan kita bakal menunggu bakal adanya Lord yang keempat kali ini. Panjang nih jadi Lord keempat ya. RRQC udah pegang 3 Lord padahal. 2 Lord. Sedangkan dari Rebellion mereka udah pegang 1 Lord. 2 Lord dari RRQC masih belum bisa menghancurkan 1 base star di bagian tengah loh. Dan ini menandakan bahwa pertahanan dari Rebellion Zion itu bagus banget. Konsil dari dari Wijanarko. Sama dengan Swallow. Finn udah mulai ngelihat pergerakan dari Swallow-nya. Udah ada informasi yang diberikan, tapi ternyata lihat Rowwave di sana. Immortalnya pecah. Swallow dalam ancaman blazing duet, tapi Haze menjadi korban pertamanya. Swallow masih ada di belakang. Tapi MP Spin mencoba untuk menjepit. Wings by Wings for the rescue. Swallow masih bisa bertahan karena ada Demonic Force untuk menjaga. Tapi Swallow sepertinya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. R7 dia berhasil menumpaskan sosok Swallow di garis depan. Lihat bagaimana Fearless mencoba untuk menjaga supaya Albert gak bisa masuk, tapi Skylar diam-diam dia mencicil ke arah Bestar tengah milik Rebellion Zion. Sampai di sana ada Robert lagi dikeluarkan mencoba untuk mengejar ke arah belakang. Rebellion Zion dalam ancaman. Liberum Blaze dibuka, Demonic Force ke trigger. Lihat Tyrant masih bertahan lagi dari anak-anak Rebellion Zion. Karena apa? RRQC belum punya minion. Yes, dan bahkan dengan ada Cyclone Sweep yang dimiliki oleh seorang Fearless masih mencoba untuk nge-clear aja sambil sedikit demi sedikit menabung untuk ke arah life steal-nya, dan nampaknya kali ini RRQ Hoshi bakal fokus untuk ngambil ke arah Lord yang keempat dari Rebellion Zion. Kali ini ada Finn di depan sana, akankah mencoba untuk mencari momentum lagi, tapi sudah ada Fearless, Wijanarko, dan bahkan Dairon yang kali ini sudah langsung memantau aja. Heavy Spin berhasil ngelok karena seorang Fearless. Fearless gak bisa kemana-mana, langsung aja di backup dengan adanya seorang Finn di depan sana. Fearless, 1 hit terakhir, Immortality yang pecah. Kali ini ada Blazing Duet dari seorang Haze, siap untuk backup, tapi dari seorang Fearless ya cukup sekarang atau bahkan tidak bisa untuk selamat kali ini. Dan bahkan R7-nya lihat bagaimana dia flicker untuk mengincar karena seorang Cloud-nya, tapi Demonic Force lagi-lagi berhasil untuk menumbangkan Finn di depan sana dari seorang Dairon. Kali ini Lord-nya kira-kira siapa yang akan mengamankan, dan bahkan Akai seorang Albert masih bisa untuk retribution dan immortality dari seorang Wijanarko harus hilang begitu pula dengan ada Swallow dikejar sampai base oleh seorang R7. Gorengan pakai kill. Gokil. Itu di R7 bener-bener fokus terhadap 1 member terakhir. Fedor Isaac ini dibuka tapi bakal sulit banget karena Bestar itu dipukul rame-rame oleh anak-anak RRQ Hoshi. Mereka langsung mengamankan game kedua kita dan berhasil mengantongi 2-0 tanpa balas victory. Presented by BC.